Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, kita masih membahas terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Pak Wali, saat ini juga yang paling terdampak ya adalah sektor pariwisata ataupun juga perhotelan. Untuk di Kota Makassar sendiri, pariwisata atau tempat-tempat wisata ini sudah mulai dibuka kah? Iya, kalau perhotelan kita udah buka ya, tetapi buka dalam artian masih terbatas untuk jasa penginapan ya. Kemudian tempat-tempat wisata, misalnya khusus Makassar itu ya katakanlah Pantai Losari kita udah buka ya. Tapi memang kunjungan wisata masih didominasi kunjungan wisata lokal kita ya. Nah, kalau untuk hotel-hotel saya lihat sudah mulai, apalagi memang penerbangan kan sudah mulai terbuka ya masuk ke Makassar, baik dari Jakarta, dari Surabaya dan beberapa dari kota-kota besar lainnya. Tetapi memang boleh dikata mungkin sebagian besar daripada kunjungan mereka itu hanya sebatas pada kunjungan terkait dengan pekerjaan ya. Tetapi kami lihat hotel-hotel kemarin waktu kami berdiskusi dengan PHRI ya, memang disampaikan bahwa tingkat hunian hotel kita masih rendah ya, masih di level 20% ya. Makanya saya katakan tadi salah satu upaya untuk mengenjot itu tadi yang dilakukan hotel wisata COVID itu. Nah itu kan lumayan ya untuk bisa menggeliatkan beberapa sektor-sektor kita terkait dengan daya serap tenaga kerja. Ya. Tapi biasanya kan kalau dulu kondisi normalnya untuk mendatangkan wisatawan membuat suatu event, acara yang mengumpulkan orang banyak. Kalau sekarang itu seperti apa strateginya? Ya, nah itu yang masih sangat terbatas kita lakukan ya, karena untuk mengumpulkan orang banyak itu masih riskan ya, untuk bisa dijaga protokol kesehatannya ya, dijaga supaya menggunakan masker ya, sehingga memang kegiatan-kegiatan seperti itu masih sangat terbatas kita lakukan ya, khususnya untuk kegiatan-kegiatan mengundang banyak orang gitu. Berarti saat ini belum bisa ya Pak? Belum. Belum ada aturan mungkin 50% dari ruangan atau seperti apa? Ya belum ya, jadi sempat memang teman-teman PHRI kemarin meminta pesta pernikahan ya. Nah, hanya kami sarankan bahwa memang pesta pernikahan walaupun bisa kita batasi setengah, tetapi pada saat interaksi orang ke orang itu sangat sulit dilakukan jarak jauh, menjaga jaraknya. Kenapa? Pada saat berbicara misalnya ada suara musik dan lain sebagainya ya, pasti berdekatan. Kita pada harus saat bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik ya. Nah, kemudian pada saat mungkin makan atau apa ya harus buka masker. Nah, titik-titik itu masih menjadi titik-titik kerawanan terjadinya penularan ya. Nah, termasuk juga kegiatan untuk meeting-meeting yang jumlah besar itu masih sangat riskan ya, apalagi dalam waktu panjang pasti butuh snack dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ada potensi terjadinya penularan tadi, sehingga masih sangat terbatas, Pak. Berarti pergerakan untuk mengumpulkan orang banyak saat ini masih dibatasi. Tanggapan Anda selaku Ketua DPRD? Ya, memang perlu hati-hati memang, jangan sampai dibuka malah justru akan menambah. Nanti yang dibully lagi pemerintah. Kita ini pemerintah yang dibully. Jadi memang saya kira perlu pengkajian, dan saya kira dalam waktu dekat ini di bulan Juli ini memang apalagi diperpanjang 1 minggu Pak Wali, mudah-mudahan di Agustus kalau kondisi makin membaik dan itu misalkan bisa dibuka kembali, saya kira tergantung situasi lah kondisi. Kalau memang saat ini memang saya kira sudah benar Pak Wali tuh hati-hati, karena kita tidak mau dipersalahkan. Nanti dikira pemerintah yang bukannya memutus mata rantai penyebaran virus, malah pemerintah yang memberi ruang. Ini yang kita tidak mau, dan saya kira sudah tepat sekali kalau kemudian tidak diberi izin dulu sambil melihat perkembangan situasinya. Tentu Pak Waliki sudah saya kira akan kasih solusi-solusi supaya nanti setelah kondisi membaik bisa dibuka kembali. Jadi sebaiknya kita menunggu kondisi membaik seperti apa ke depannya. Kalau kita berbicara mengenai sektor pendidikan, Pak Wali, kalau saat ini kan kita semuanya anak-anak belajarnya dari rumah ya, secara daring. Ada suka dukanya pasti untuk orang tuanya ataupun juga anak-anak sendiri yang selalu menanyakan kapan sekolah. Bagaimana dari Pemkot Makassar sendiri, masih pendidikan itu masih harus di rumah semuanya aktivitasnya atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya terkait pendidikan kita di satu sisi tentu kita
menunggu ya kebijakan dari pemerintah pusat ya, khususnya dari Kementerian Pendidikan terkait dengan kebijakan pelaksanaan sekolah secara langsung ya. Tetapi kalau pertimbangan kami memang ada risiko yang harus kita pikul ya apabila sekolah itu kita lakukan secara, walaupun bisa saja dikatakan bahwa ruang kelas itu dikurangi, tapi yang namanya anak-anak itu pasti akan melakukan kontak-kontak ya. Kemudian apalagi kalau anak SD ya, penggunaan masker itu bisa teledor atau macam-macam. Nah, yang kita takutkan kalau anak-anak yang tertular itu anak-anak sangat sulit isolasi mandiri. Pasti ibunya, orang tuanya, saudaranya pasti melakukan merawat gitu kan. Nah, itu sehingga potensi penularannya masih sangat berisiko bagi kami, pertimbangan kami. Dan itu pula lah mungkin yang masih menjadi pertimbangan pusat ya, sehingga belum ada kebijakan bahwa pendidikan itu atau sekolah itu sudah bisa kita buka seperti biasa. Jadi kebijakannya sekarang masih sama, sekolah dari rumah? Dari rumah, masih daring. Intinya kami menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oke, kita masih menunggu ya kebijakannya seperti apa, karena ini juga yang ditunggu oleh anak-anak ya. Selalu menanyakan kapan sekolah, tapi resikonya juga begitu besar ya untuk saat ini. Kalau dari Pak Rudianto Lala sendiri melihat sektor pendidikan saat ini di tengah pandemi seperti apa? Kebetulan saya juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Besok kami direncanakan juga beraudiens dengan jajaran pengurus Dewan Pendidikan Kota, beraudiens dengan Bapak Wali Kota. Memang itu yang jadi perdebatan ya, karena pro kontra, jadi polemik antara proses belajar daring dengan langsung. Nah, seperti yang dikemukakan Pak Wali tadi, kalau pendidikan ini kan ada kementerian yang mengurusi, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan kan sudah bicara di publik bahwa kalau tidak salah akan dibuka di Desember. Tentu kita pemerintah daerah, pemerintah Kota Makassar ya sebaiknya memang menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Jangan sampai kita salah langkah Pak. Kalau salah langkah kita disemprot nanti Pak. Jadi saya kira sudah tepat sekali kita menunggu situasi. Dan inilah COVID-19 tahun ini, pokoknya tahun ini bersejarah lah. Karena semua kita sudah pakai masker, ya kita sih berharap mudah-mudahan bisa berakhir. Kalau berakhir kita kembali normal. Jadi kalau ditanya soal pembelajaran daring ini ya tidak akan habis, pasti jadi perdebatan. Karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan saya kira semua yang dilakukan pemerintah semata-mata dalam rangka memutus mata rantai COVID. Kapan dibiarkan berkumpul, apalagi anak sekolah yang notabene anak-anak disuruh pakai masker, keluar rumah mungkin pakai masker Pak, tapi begitu dia pulang ke sekolahnya dia bisa saja buka, ya kan? Jadi saya kira kita menunggu aja kebijakan dari pemerintah pusat. Seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah Kota Makassar sendiri bersama Dinas Pendidikan, apakah ada fasilitas yang diberikan kepada anak-anak sekolah? Kan kalau daring kita membutuhkan peralatan seperti smartphone atau laptop, kuota nih yang paling penting. Gimana nih, ada fasilitas seperti apa yang diberikan? Iya, jadi memang kendala utama kita daring khususnya di daerah-daerah di mana khususnya masyarakat kita masuk kategori miskin ya. Padahal di satu sisi kan ada wajib belajar ya. Nah, di satu sisi mereka sekarang daring butuh fasilitas ya. Nah, tentu menjadi kendala bagi kita nih, bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa juga belajar daring di satu sisi, tetapi kesulitan kita terkait dengan keterbatasan teknologi dan kuota tadi ya. Nah, jadi makanya kami sementara berdiskusi dengan teman-teman Dinas Pendidikan bagaimana kalau sudah sekolah mulai, kita pastikan bahwa semua anak-anak sekolah kita itu bisa mengikuti pendidikan daring tadi ya. Salah satu yang kita bayangkan ya mungkin kita akan melakukan kerjasama dengan pihak Telkom atau apa untuk bisa ada kuota murah macam-macam ya. Mungkin kita coba konsultasi dengan pihak provinsi atau pihak kementerian bahkan kalau perlu untuk bisa ada dana-dana pendidikan itu bisa dialihkan sebagian menjadi insentif untuk mendukung sekolah daring tadi. Ya. Tapi berarti sekarang belum ada ya Pak ya? Sementara kita rumuskan dulu. Masih dirumuskan? Ya. Targetnya kira-kira kapan Pak? Ya mudah-mudahan paling tidak sebelum anak-anak sekolah masuk udah bisa ada semacam secerca harapan khususnya bagi anak-anak kita. Ini anak-anak sekolah udah masuk loh Pak? Iya. Segera kita rumuskan. Oke, segera dirumuskan ya untuk fasilitas mungkin bagi anak-anak yang kondisi perekonomiannya perlu dibantu seperti itu untuk tetap bisa
bersekolah, saudara. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama penjabat Wali Kota Makassar dan juga Ketua DPRD Kota Makassar usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.